Presenter dan desainer Ivan Gunawan kini jadi anak yatim. Ayahanda tercintanya Bambang Cahyo Gunawan Minggu sore 12 Juli 2020 mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit akibat serangan GERD. Tak ada firasat yang dirasakan Igun jelang kematian sang ayah. Bagaimana kau merasa bangga? Kepergian beliau tidak ada firasat apapun, tidak ada latar belakang sakit apapun. Hari Rabu kemarin saya masih sempat makan siang rame-rame, sempat datang ke butik baru juga yang di Kemang. Tapi kemarin hari Sabtu papa ngeluh emahnya kayak naik gitu, terus udah gitu. Karena papa kan punya jantung, emahnya naik dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata saat di rumah sakit jantungnya nggak kenapa-napa gitu, baik-baik saja. Tadi masih sakit lagi, terus mama suruh ke dokter, papa ntar dulu gitu. Terus akhirnya sore-sore ke dokter sama papa sampai di rumah sakit lewat. Wafatnya ayahanda Ivan Gunawan yang terbilang mendadak ternyata sangat mengagetkan sahabat dan rekan Igun sesama artis. Makanya saya sampai shock banget tuh karena dia sosok yang sangat baik banget. Tidak hanya sama anaknya tapi sama teman-teman anaknya juga dia care banget. Ingin menguatkan mama, ingin menguatkan Kak Igun, juga katanya Kak Igun untuk sabar, kuat, ikhlas. Kaget karena tadi pun dapat informasinya dari Ayu Ting Ting, kebetulan dia telepon gue nggak angkat, terus telepon istri gue, terus baru ngabarin gitu. Itu sekitar jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5, ya udah kita langsung ke sini karena memang nggak dengar kabar apa-apa kalau misalkan almarhum sakit sebelumnya dirawat. Lantas, adakah pesan keinginan atau wasiat terakhir mendiang ayahanda yang belum diwujudkan Ivan Gunawan? Tidak ada. Tolong kematian papa saya jangan disangkut pautkan dengan perkawinan ya. Papa saya nggak bilang apa-apa dan papa saya juga nggak ada permintaan apa-apa. Gitu. Terima kasih. Berita duka datang juga dari pengisi suara karakter animasi Doraemon Nurhasana Iskandar. Ya, almarhumah wafat setelah sempat mendapat perawatan akibat serangan stroke yang ketiga. Menurut pihak keluarga, Nurhasana sudah sakit sejak 2017 silam. Selama ini pengisi suara robot kucing abad 22 itu digantikan oleh putranya Dana Robiansyah putranya. Ya, nama Nurhasana memang diakui sejumlah rekan-rekannya adalah dubber legendaris terutama dalam menampilkan suara karakter Doraemon. Sehingga tayangan Doraemon bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lalu bagaimana almarhumah melakukan proses mengisi suara Doraemon? Kamu lihat Nobita nggak? Nobita lagi itu Doraemon, aduh. Kemana? Dipukul Giant. Apa? Dipukul Giant? Awas ya Giant ya. Kan kalau Doraemon itu dari anak kecil, dewasa, orang tua seneng gitu kan. Karena ini juga film yang udah lama gitu ya. Setiap kalau misal kita ngomong, ih suara Doraemon gitu. Kabar kurang mengenakan datang dari artis Bollywood, Amitabh Bachchan. Lewat akun Twitternya, ia mengumumkan bahwa ia tertular virus yang masih berkembang saat ini. Hingga ia melontarkan bahwa istri dan anaknya juga tertular virus tersebut. Ia bercerita bahwa ia merasakan gejala ringan dan akhirnya dirawat di rumah sakit lantaran umurnya yang menginjak 77 tahun yang rentan dengan virus COVID-19 ini. Beda halnya dengan istri dan anaknya yang memilih untuk karantina di rumah. Semoga Amitabh Bachchan dan keluarga sehat walafiat. Baik, sekali lagi kita ikut mendoakan semoga ayah dari Ivan Gunawan diberikan tempat terbaik, Maigun, semoga papa diberikan tempat terbaik dan semua keluarga diberikan kekuatan. Amin. Dan juga teman-teman wartawan ya, jangan nyinggung pernikahan atau apa ya. Tadi dengar pesan dari Maigun juga. Ya. Juga kita turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Nurhasanah karena kami berdua juga besar dengan suara Ibu Nurhasanah.
yang mengisi suara dari Doraemon. Terima kasih ya Ibu sudah menemani minggu pagi kami ya. Sehingga dulu saya sering banget dijewer karena kabur dari sekolah minggu. Bilangnya sakit, batuk, apa segala macam. Padahal sebetulnya cuma pengen nonton jam 8 pagi nonton Doraemon. Thank you ya Ibu. Tadi kamu ceritanya nggak gitu? Gimana tuh? Kamu dijewer nggak libur sekolah minggu karena bukan mau nonton Doraemon, tapi mau ngejar cowok. Itu udah pasti dong. Sambil nonton Doraemon sambil juga yang ngejar cowok. Suasana lagi berduka Mas Iksan. Boleh kita jangan ketawa-ketawa dulu. Tapi benar seperti Iksan bilang, ya mudah-mudahan duka ini tidak berlama-lama. Karena seperti kehidupan ini ada saatnya tertawa, ada saatnya menangis. Tapi tidak ada yang forever, tidak ada yang selamanya. Nah, semoga pernikahan yang berikut ini adalah selamanya. Kita lihat ya kan viral tuh antara Dinda Hau dan juga Ray Mbayang. Dan katanya ada laki-laki lain yang dianggap menjaga jodohnya orang lain. Siapa sih? I don't understand what you're talking about. Makanya baca Twitter, rame deh apa sih ini? Dan juga katanya Aldi Taher. Teman kita pernah mampir ke sini, Aldi Taher. Siap menikah lagi dan ada berita tentang Maggie yang katanya datangi rumah Kiwil Maggie Diaz ya. Maggie Diaz ya? Bukan Maggie Diaz mah itu. Tukul Arwana. Oke, silakan. Anda yang bawa berita, Anda yang bawa berita, Anda yang komen, semua tergantung Anda. Yang katanya datangi rumah Kiwil nih beda pelawak tapi sama kemajuannya soalnya ya Mas Tukul. Seperti apa beritanya kita lihat ini dia. Pernikahan Dinda Hau dan Ray Mbayang boleh dibilang jadi pernikahan terbapar. Gimana enggak coba? Dinda Hau Ray mantap menikah setelah 2 bulan ngejalanin ta'aruf. Yang bikin baper adalah datangnya Rizky Bilar ke pernikahan Dinda Ray. Padahal semua tahu kalau Dinda Rizky pernah digosipin pacaran. Netizen pun makin baper tingkat dewa saat Dinda ngasih buke bunga di hari pernikahannya buat Rizky. Ditambah lagi caption Rizky di medsosnya, beginilah hidup kalau nggak bersanding di pelaminan ya jadi tamu undangan. Mohon diikhlaskan dan semoga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dinda dan Ray akhirnya menikah setelah menjalani ta'aruf selama ini. Selama 2 bulan kurang lebih 2 bulan. Tak semua bisa kuungkapkan. Memang hanya ada 2 kemungkinan pertemanan dan persahabatan lawan jenis. Jadi teman curhat atau jadi teman hidup. Tapi Rizky Bilar gak bisa jadi Dinda Hau sebagai teman hidupnya. Dinda lebih milih Ray Mbayang yang baru dikenalnya sejak Oktober 2019 dan baru 2 bulan ta'aruf. Dinda Hau Ray Mbayang baru kenal 9 bulan dan 2 bulan ta'aruf, tapi berujung di pelaminan sebagai jawaban dan petunjuk Tuhan atas untayan doa yang dipanjatkan Ray di setiap sepertiga malam. Rona bahagia berpendar di wajah artis Aldi Taher. Bagaimana tidak? Ia kini bersiap akan menikah lagi setelah resmi melamar Salsabili, kekasihnya. Prosesi yang diadakan pada hari Jumat lalu itu digelar di kediaman sang kekasih di Palembang, Sumatera Selatan. Melalui akun media sosial, Aldi memamerkan kebahagiaannya. Salah satunya memposting foto bersama dengan calon istri menunjukkan cincin yang melingkar di jari manis mereka. Wajar jika duda 2 kali ini bahagia. Selain proses lamaran berjalan lancar, sang kekasih rela menerima Aldi apa adanya. Untuk itu, beberapa hari sebelum melamar Salsabili, ia pun melakukan banyak persiapan. Bukan hanya persiapan batin, Aldi juga mempersiapkan urusan lahiriah dengan serius seperti mahar seperangkat alat sholat, serta cincin emas yang akan dibawa ke tempat calon istri. Ya, Aldi merasa bersyukur diterima oleh keluarga besar Salsabili. Dan jika berjodoh, Aldi bakal menikah untuk ketiga kalinya. Dan jika tak ada aral melintang, Aldi Taher dan Salsabili bakal menikah pada bulan 9, akad sekaligus resepsi. Pemirsa, Maggie Wulandari, istri muda komedian Kiwil, belum bisa bernapas lega. Dan entah mengapa, jelang putusan pengadilan, Maggie justru bertandang ke rumah Rohimah hingga terjadi pertengkaran. Sebenarnya aku niatnya tuh silaturahim. Kebetulan memang ada sedikit rezeki gitu ya. Aku hanya ingin menyampaikan amanah gitu dari surat pengadilan agama yang sampai ke aku supaya surat ini sampai ke tangan Mas Kiwil atau istrinya. Tapi begitu sampai di sana ya tidak diterima dengan baik. Kenapa aku punya kepikiran ngerekam? Karena dia suka mengada-ngada cerita.
Selain urusan surat menyurat, niat lain Maggie ke rumah Rohimah adalah juga ingin membicarakan soal statusnya. Maklum, menjadi istri kedua komedian bernama Will dan Delta itu, ia jelas sering mendapat tudingan miring. Bukan hanya soal pembagian nafkah, publik juga sering menyebutnya sebagai pelakor. Benarkah demikian? Aku bilang, kamu punya bukti nggak? Aku tantangin, kamu punya bukti? Aku punya bukti lah. Aku punya bukti chat kamu menghasut suami waktu Kiwil masih menjadi suamiku. Bagaimana jahatnya kamu menghasut Kiwil? Saya boleh dihujat sama ribuan orang karena saya apa? Saya pelakor. Saya pelakor. Tapi jahatnya kamu. Nggak aneh banget itu buat saya. Kamu tim yang mana? Tim yang warna pink atau tim yang warna hijau? Aku nggak mau komentar. Aku takut dihujat sama ribuan orang-orang di luar sana. Yes, tapi aku doakan semua yang terbaik untuk mereka berdua. Karena aku tidak ingin ada perpisahan. Aku pengen Mbak Maggie, kalaupun muter di talk show, itu semuanya membawakan berita yang baik. Emang ada apa dengan muter di talk show? Ya kadang-kadang ada juga kan yang beritanya kurang baik, jadi rame. Tapi mudah-mudahan selalu berita baik ya sayangnya Maggie ya. Langsung lanjut berita berikutnya dari dunia pertiktokan. Aku dan geng aku, yaitu TikTok Akang Gendang yang ternyata suara Ayu Ting Ting itu viral. Dan Vanessa Angel yang masih aja main TikTok padahal diprediksi melahirkan minggu ini. Seperti apa sih? Kita lihat beritanya. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Maju. Mundur. Baru-baru ini, challenge Akang Kendang Muter tengah viral di jagat maya tanah air, khususnya di kalangan pengguna aplikasi joget. Dalam background tersebut, terdapat suara biduan yang memanggil-manggil Akang Gendang. Saking viralnya, sederet selebriti akhirnya banyak melakukan challenge di aplikasi joget itu dengan khas goyangan masing-masing. Di antaranya adalah keluarga Anang Hermansyah dan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Mundur. Viralnya aplikasi joget itu membuat penasaran siapa sosok suara di balik goyang Akang Kendang Muter tersebut. Hingga belakangan diketahui suara biduan yang menyebut Akang Kendang Muter itu adalah milik biduan masyhur Ayu Ting Ting. Hal itu terungkap saat adik Ayu, Syifa, mengunggah video asli sang kakak ketika tampil di atas panggung dan berinteraksi dengan penonton. Rasa penasaran itu akhirnya terjawab. Sederet warganet pun akhirnya puas setelah misteri pengisi suara Akang Kendang Muter adalah Ayu Ting Ting. Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Mundur. Aplikasi joget belakangan ini memang kembali naik daun. Apalagi beberapa bulan terakhir, masyarakat harus beraktivitas di rumah karena pandemi COVID-19. Vanessa Angel misalnya, yang hingga kini masih saja aktif bermain TikTok meski tengah hamil besar. Ia tampak energik seolah tak peduli dengan kondisi kehamilannya. Menurut sang suami, Bibi Ardiansyah, Vanessa sempat mengalami perdarahan dan harus mendapatkan perawatan intensif. Kemarin gue di prank sama anak gue sendiri kayaknya ya. Jadi Vanessa sudah mulas, ya pendarahan dikit. Cuman ya dokter udah nyuruh ke rumah sakit langsung ke IGD karena pendarahan, soalnya pendarahannya nggak cuma bercak, lumayan banyak. Kita ke IGD, awalnya kirain mau lahiran, udah cek ini, tes rapid segala macam. Ternyata sampai sore cuma pendarahan, mungkin karena kemarin dia main jimbol kayaknya terlalu semangat, jadi ya itu deh. Ada pendarahan? Ada pendarahan. Lebih lanjut, seharusnya Vanessa dijadwalkan lahir pekan ini. Meski si jabang bayi cukup besar, baik Bibi maupun Vanessa ingin melahirkan dengan cara normal. Namun semua itu ia serahkan kepada pihak dokter. Soalnya Vanessa sama gue kan, Vanessa pengennya normal.
Bisa jadi banyaknya aktivitas dan gerak yang dilakukan Vanessa disebabkan keinginan untuk menjalani proses persalinan normal itu. Namun karena terlalu aktif dan bersemangat itulah, Vanessa sempat mengalami perdarahan. Oke, baik. Muter. Bang, kita dong. Muter. Jangan lo, gue gak boleh yang joget. Gue gak pantas. Siapa kira-kira yang panas muter? Lo kurang lancip di sini. Wajar lah, Til. Dia lancip makin cantik. Sekarang kan lagi cari pacar baru. Denita Janet.